Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang diberi komentar singkat oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Habibullah. Kitab ini judulnya At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Al-Aqidah At-Tahawiyah. Komentar singkat atas Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Rupanya kita ini masih di poin 118 ya ma. Kemarin saya kira sudah masuk 121. Ternyata di poin 118, masih di halaman 125. Yang cetakan Saudi ya, di halaman 125 ini. Poin yang ke-118. Sudah dah. 118 sudah. Lah iya, itu karakter aras itu kan Lah ya sudah. Sekarang. Oh, kok beda? Ya itu 118. Ya, 118. Yang terakhir kan pembahasan kita adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang arash. Ya kan? Nah, sekarang penulis melanjutkan dengan ketika Allah beristiwa di atas arash, Allah tidak butuh arash. Itulah. Betul enggak? Betul, yang itu. Nah, taib. Di halaman 125 bagi yang kitabnya PDF yang cetakan Saudi. Poin yang ke-118. Qala al-muallif hafizahullah taala wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu. Dan dia Allah mustaghnin, tidak butuh, 'anil 'arsy, kepada arasy, wa madunahu, dan semua yang ada di bawahnya. Karena makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah arash. Yang di bawahnya berarti lebih tidak butuh lagi Allah kepada makhluk-makhluk di bawah arash. Karena di sini dibahas oleh mu'alif ketika Allah disebutkan di awal di poin yang ke-117 bahwasanya Allah beristiwa di atas arash, maka disebutkan di sini bahwa Allah tidak butuh kepada arash. La tatasawwaru anna ma'na qawlihi ta'ala thumma istawa 'alal 'arsy annahu muhtajun ilal 'arsy. La tatasawwaru, tidak terbayangkan, anna ma'na qawlihi ta'ala, bahwasanya makna dari firman Allah Ta'ala sumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arasy, annahu, maknanya bahwa Allah muhtajun ilal 'arsy, bahwa Allah butuh kepada arsy. Artinya tidak mungkin kita untuk meyakini demikian. Ketika Allah beristiwa di atas arsy bukan berarti Allah butuh arsy. Kastiwa'il makhluk 'alal makhluk, seperti beristiwanya makhluk kepada makhluk, seperti kita makhluk beristiwa kepada kursi barangkali, atau kepada apa saja kita beristiwa. Tidak seperti itu. Kalau kita beristiwa di atas kursi misalnya,
Maka kalau kita berarti butuh untuk duduk di atas kursi tersebut misalnya. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Balillahu azza wa jal mustawin 'alal 'arsy. Namun Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Wa huwa ghaniyun 'anil 'arsy, dan Allah tidak butuh arasy, wa ma dunal 'arsy, dan apa yang selain arasy atau yang di bawah arasy. Yani duna di sini bisa selain atau bisa yang di bawah arasy. Dalil yang lain yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada makhluk adalah surah Ali Imran ayat 97. Fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Dalam surah Fatir ayat 15 juga demikian. Wallahu huwal ghaniyyu al-hamid. Dan Allah itu dia al-ghani yang maha kaya. Ini tidak butuh kepada siapapun. Al-hamid yang maha terpuji. Taib. Lalu kata Syekh hafizahullah, jami'ul makhluqat muhtajatun ilallahi. Seluruh makhluk yang justru butuh, seluruh makhluk yang justru butuh kepada Allah. Jadi bukan Allah butuh kepada makhluk, butuh kepada arasy, tapi makhluk semuanya butuh kepada Allah. Innallaha yumsikus samawati wal arda, bahwasanya Allah yang menahan langit dan bumi, antazula, agar bumi itu tidak lenyap, tidak hancur, tidak tazula, yani tidak lenyap, tidak turun. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Wala in zalata, dan jika keduanya akan lenyap, maka tidak ada seorang pun selain Allah yang mampu menahannya. Artinya di sini ayat menunjukkan apa para jemaah? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit, menahan bumi. Allah tidak butuh kepada langit dan bumi. Fa huwa alladzi yumsikul 'arsy, dan Allah pula berarti yang menahan 'arsy. Wa yumsikus samawat wa yumsikul ard wal makhluqat. Yang menahan langit-langit, menahan bumi, dan menahan seluruh makhluk. Yani menggenggam, menahan bi qudratihi wa izzatihi, dengan kekuatan Allah, dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Fahiya al-muhtajatu ilaihi, maka makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ghaniyun 'anha subhanahu wa taala, dan Allah Maha kaya, yakni Allah tidak membutuhkan makhluk. Kemudian Syekh mengatakan di sini, bagi orang yang mengatakan kalau Allah di atas arasy berarti yang di atas butuh pada yang di bawah, itu tidak demikian kaidahnya. Maka kata beliau, wala yalzamu min kauni syai' fawqa syai' an yakuna al-'ala muhtajan ila ma tahtahu. Kata beliau, tidak mengharuskan, wala yalzam, tidak mengharuskan, min kauni syai' fawqa syai', bahwa sesuatu yang ada di atas itu, ya, an yakunal a'la muhtajan, an yakunal a'la muhtajan ila ma tahtahu. Tidak mengharuskan sesuatu yang ada di atas itu butuh kepada yang di bawah. Allah di atas arasy, bukan, atau tidak mengharuskan Allah butuh kepada yang di bawahnya. Buktinya apa? Fassamawat, buktinya langit di atas, fawqal ard, di atas bumi, walaysat muhtajatan ilal ard, dan langit tidak butuh kepada bumi. Padahal langit di atas bumi, tapi langit tidak butuh kepada bumi, tidak ada kaitannya. Ini contoh. Makanya la yalzam min kauni syai' fawqa syai' an yakuna la'ala muhtajan ila ma tahtahu. Kemudian para jamaah sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah itu menjelaskan tafsir tentang nama Allah As-Samad. Di antara arti As-Samad, yakni Allah yang seluruh makhluk bergantung kepada Allah, butuh kepada Allah. Maka bagaimana ada orang-orang yang sesat, menyimpang dalam masalah sifat Allah, mengatakan ketika Allah beristiwa di atas aras, lalu dia berkesimpulan Allah butuh kepada aras dong kalau gitu katanya. Ada lagi kesimpulan dengan akalnya, kalau Allah istiwa di atas aras berarti aras lebih besar dari Allah. Ini kesimpulan dari mana gitu muncul kalau bukan dari akal? Jadi akalnya diutak-atik untuk memahami zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah ya? Baru masuk kepada poin 119, muhitun bikulli syai'in wa fawqahu.
Dan Allah meliputi bikulli syai'in terhadap segala sesuatu, wa fawqahu, dan Allah itu di atas segala sesuatu. Ya. Allah di atas segala sesuatu. Berarti kan yang dimaksud Allah meliputi segala sesuatu maknanya ilmunya, dan ini bukan takwil. Seperti Allah bersama makhluk, maknanya yang bersama makhluk itu maknanya apa jemaah? Tergantung, kalau bersama itu khusus orang beriman, maknanya pertolongan Allah, dukungan Allah, penjagaan Allah. Kalau bersamanya kepada orang-orang yang baik, seperti ma'al muttaqin, ma'al muhsinin, bersamanya Allah. Tapi kalau bersamanya umum, ya kafir juga di situ, binatang juga di situ bersamanya, maka ini bersama umum, maknanya apa? Bersama Allah, bersama makhluk secara umum. Muslim, kafir, binatang, makhluk semuanya maknanya ilmu. Dan itu bukan takwil. Tapi demikian tuntutan ayat. Nggak bisa kalau dikatakan Allah bermenyatu bersama makhluk. Ya, bertentangan, akan kontradiksi. Maka kalau dikatakan katanya para salaf juga mentakwil seperti, bukan takwil itu. Itu tuntutan dari ayat, dan ayat yang menunjukkan atas hal itu. Ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Di situ Allah tutup ayat dengan ilmu. Ya. Makanya tidak apa-apa kalau dikatakan Allah di mana-mana. Kalau ditanya Allah di mana-mana, iya. Ilmunya di mana-mana. Tapi zat Allah bukan di mana-mana. Ilmunya iya. Makanya Imam Malik mengatakan Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di langit sementara ilmunya di mana-mana, di setiap tempat. Ilmu Allah di WC. Jadi Allah tahu apa yang ada di WC. Bukan berarti Allah ke WC, naudzubillah min dzalik. Ya. Syekh Fauzan mengatakan, muhitun, meliputi, ilmuhu bi kulli syai. Ilmu Allah meliputi. Karena kalau Allah yang meliputi bukan zat Allahnya gitu jemaah. Karena Allahnya di mana? Allahnya di atas makhluknya. Ya, fauqal makhluqati wa huwa fauqal makhluqati. Sementara Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluk-makhluknya. Fa ilmuhu, maka ilmunya muhitun bi kulli syai, meliputi segala sesuatu. Allah berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi atasnya sesuatu pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Kemudian saya menjelaskan lebih rinci wa ihatatuhu bil asya, yang dimaksud Allah meliputi segala sesuatu adalah ilmuhu biha, ilmunya. Kenapa? Fa wa illa fallahu azza wajal fi jihatil ulu. Karena jika tidak demikian dimaknai, jadi kalau tidak dimaknai ilmu, jika tidak dimaknai ilmu yang meliputi segala sesuatu, karena kalau itu zat Allah di mana? Zatnya Allah di langit, di arah atas maksudnya. Perhatikan saya mengatakan fi jihatil ulu, karena Allahnya sendiri berada di arah atas, bukan di mana-mana. Maka kalau Allah meliputi masjid ini, diliputi oleh Allah, maksudnya bukan Allahnya di masjid gitu loh jemaah. Allah meliputi yang ada di masjid ini, yang ada di dunia ini, bukan Allahnya di dunia. Allahnya fis sama, tapi ilmu Allah yang dimaksud, dan ini bukan takwil. Lalu yang menarik saya menyebut jihah para jemaah, arah. Ya, taib. Ada sebuah kaidah penting di sini tentang arah. Jadi arah itu hal yang tidak disebutkan oleh Quran, tidak pula dinafikan, tidak ditetapkan, tidak dinafikan. Maka kaidahnya, malam yarid fihi dalil bi khususihi fala nuthbitu lafdhahu wa la nunafihi wa nastafsilu fi ma'nahu. Suatu lafaz yang tidak ada dalil yang menghususkannya, ya, maka kita tidak menetapkan lafaz itu, tidak pula kita menafikan. Ya, tidak pula kita menolak atau menafikan. Namun kita meminta perincian dalam maknanya.
Ya. Kalau fa in urida bihi haqqun qabilnahu. Kalau yang dimaksud dengan lafaz tersebut benar, maka kita terima, enggak masalah. Maknanya benar. Tapi wa in urida bihi batilun radadnahu. Tapi kalau memang yang dimaksud batil, maka kita tolak. Contoh arah. Nah, kalau ditanya apakah Allah itu berarah? Ini lafaz jemaah tidak ditetapkan oleh Quran, oleh dalil, oleh hadis, tidak pula dinafikan. Maka jika demikian kita tidak boleh mengatakan iya, tapi harus minta dulu perincian sama orang yang memaksudkan dari lafaz arah ini. Apa arah yang kau maksud? Kalau arah itu maknanya benar bahwa maknanya jihalu ulu, enggak masalah karena maknanya benar. Tapi kalau arah maknanya Allah di kiri sejajar makhluk, apalagi Allah di bawah makhluk, kita tolak makna itu. Jelas ya? Kita tolak. Contoh yang lain makna jisim, jasad. Apakah Allah berjasad? Maka sama dengan arah ini. Apa maksud kau mengatakan Allah berjasad? Kalau yang kau maksud Allah berjasad, Allah memiliki sifat berupa wajah, Allah memiliki tangan, maka kita katakan tidak masalah. Maknanya benar. Tapi kalau jasad yang dimaksud Allah seperti makhluk, punya tangan, punya darah, punya tulang, punya urat, punya kuku, seperti makhluk, maka kita tolak makna dari jasad tersebut, jisim. Contoh yang lain lagi tentang, contoh selain itu pada jemaah tentang makna makan, tempat. Allah bertempat, maka kita tanya apa maksud tempat? Karena tempat tidak ditetapkan, tidak dinafikan oleh Allah, oleh Quran, oleh hadis. Maka tanya dia, apa maksud kau tempat itu? Apa yang kau maksud tempat? Kalau maksud tempat yakni Allah istiwa di atas aras, enggak masalah. Allah bertempat. Tempatnya mana? Istiwa di atas aras. Tapi kalau tempat yang dimaksud Allah diliputi oleh tempat, Allah dinaungi tempat, seperti kalau antum di masjid, antum dinaungi masjid, la, kita tolak karena maknanya keliru. Jelas ya? Arah, jasad atau jisim dan tempat, tiga ini tidak ditetapkan Quran, tidak dinafikan. Maka kalau ada orang menyatakan ini, minta dulu perinciannya. Itu kaidahnya jemaah. Jelas ya? Maka mereka mengatakan Wahabi mujassimah. Apa kau maksud mujassimah? Kalau mujassimah jadi katanya yang menjisimkan terhadap Allah. Kalau yang dimaksud mujassimah menyerupakan Allah dengan makhluk, maka tidak. Kita menafikan serupa Allah dengan makhluk. Dan hanya orang gila yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Artinya jemaah, orang yang sesat dalam hal tamsil itu sangat jarang. Yang banyak itu sesat itu adalah orang menolak sifat atau mentahrif sifat. Ada banyak aliran-aliran itu. Tapi yang menyerupakan Allah dengan makhluk ada, namun sangat jarang, sedikit sekali. Di antaranya adalah Muhammad bin Karomiyah. Ya, dan rata-rata sebagian banyak orang Syiah yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu. Rata-rata jarang. Lah masa Wahabi menyerupakan Allah dengan makhluk? Adapun ketika menetapkan kita ahli sunnah wal jamaah menetapkan Allah punya wajah, karena memang itu yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran, dan tidak konsekuensi menyerupakan. Jelas ya, Ma? Menetapkan sifat bukan berarti menyerupakan, karena Allah sudah tegas laisa kamitslihi syai'. Ya. Maka kalau ada orang mengatakan Wahabi mujassimah, tanya dulu apa maksud ente mujassimah? Apakah menyerupakan dengan makhluk? Al-jawab kalau iya maka tidak, kami tidak menyerupakan. Adapun kalau maksud ente Wahabi mujassimah, yakni Wahabi menetapkan wajah hakiki, tangan hakiki. Wahabi tidak mementakwil tangan kepada makna lain, tapi menetapkan tangan Allah hakiki, namun tidak serupa dengan makhluk. Kalau itu kalian katakan mujassimah, enggak masalah. Kami memang mujassimah. yakni menetapkan sifat yang Allah tetapkan berupa wajah, tangan secara hakiki tanpa mentawil kepada makna lain. Ya. Baik. Kemudian poin yang keberapa? 120. Wa qad azaza 'anil ihatati khalqahu. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah a'zaza kepada khalqahu. Ini Allah Subhanahu wa taala telah membuat makhluknya lemah gitu ya, untuk menetapkan bahwa
makhluk bisa meliputi Allah, atau dengan bahasa yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kelemahan kepada makhluknya untuk meliputi segala sesuatu. Ya, a'jazani maknanya Allah telah melemahkan, anil ihata tentang meliputinya, apa meliputi kemeliputian itu meliputi ihata khalqahu. Jadi terjemahnya yang enak, dan Allah telah membuktikan kelemahan makhluknya untuk meliputi segala sesuatu. Di syarahnya kita paham insyaallah. Fallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang makhluk mereka, makhluknya nih. Allah tahu. Wala yuhituna bihi ilman, dan mereka makhluk tidak dapat meliputi, ya, yakni Allah Subhanahu wa taala ilmunya, yakni ilmu makhluk gitu ya. Ilmu mereka, ilmu makhluk tidak dapat meliputi Allah. Nah, itu yang dimaksud oleh penulis di sini. Yani Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kalau makhluk tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Gitu. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda." Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Dan mereka tidak mengetahui, ya, meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, illa bima syaa, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya ada kadang di antara makhluk seperti para nabi, para rasul yang diberitahu oleh Allah, sebagian dari ilmu Allah. Namun secara umum makhluk tidak bisa kecuali yang diberitahu oleh Allah. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Ini ayat apa? Ayatul Kursi Al-Baqarah 255. Yani ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an berjemaah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ayatul Kursi, a'dhamu ayatin fi kitabillah, Ayatul Kursi. Ayat yang paling agung di dalam kitabullah. Baik. Qala Allahu muhitun bikulli syai'in ilman. Fallahu muhitun bikulli syai'in ilma. Maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah berfirman dalam surah Talaq ayat yang ke-12. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Ya, agar kamu tahu bahwa Allah atas segala sesuatu berkuasa dan bahwasanya Allah meliputi ilmunya itu terhadap segala sesuatu. Baik. Berikutnya sekarang isbatu sifatil khullati wat taklimi lillahi ta'ala. Ini judul ini dari Syekh, ya, dari Syekh Fauzan ini. Judulnya dari Syekh Fauzan. Bukan dari kitab Aqidah Tahawiyah. Baik. Hatta penomoran ini, nomor-nomor ini semua dari Syekh, dari pensyarah atau penta'liq. Nah, apa judulnya sekarang? Isbat sifatil khullati wat taklimi lillahi ta'ala. Penetapan sifat al-khullah, sifat cinta. Namun khullah ini cinta yang paling tingkat tinggi, ya, kekasih yang paling tinggi dan tidak diberikan kepada setiap orang. Cinta Allah kepada makhluk ada yang khusus namanya al-khullah, khalil. Orang yang dicintainya namakan khalil. Di antaranya hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, Khalilullah. Nah, jadi kecintaan yang tingkat tinggi yang tidak diberikan kepada yang lain-lain secara khusus, hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Sifat al-khullah wat taklimu, dan sifat kalam lillahi bagi Allah Ta'ala. Sifat kalam bagi Allah. Taib. Berkata penulis kitab Aqidah Tahawiyah, wa naqulu, dan kita mengatakan, maksud kita yakni ahli sunnah wal jamaah, mengatakan maknanya yakni na'taqidu, meyakini. Jadi kalau ada kata-kata berkata di dalam kitab akidah, maknanya bukan berkata.
tapi meyakini. Maka kalau naqulu bukan kami katakan tapi kami yakini. Wa naqulu dan kami meyakini, yakni ahli sunnah wal jamaah meyakini innallaha takhadha Ibrahima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim khalilan sebagai kekasih. Ya. Khalilan. Ini di antara sifat Allah mencintai. Karena ahli bidah dari kalangan seperti kaum muharrifah yang mentakwil-takwil sifat Allah, mereka mengingkari sifat cinta, sifat kekasih ini. Ini Allah tidak punya sifat itu. Kenapa mereka ingkari? Karena secara akal, lagi-lagi akal. Karena secara akal yang namanya mencintai menunjukkan orang itu butuh kepada yang dicintainya. Antum cinta istri kan? Nah, antum butuh istri. Antum cinta anak, antum butuh anak. Kata mereka, Allah nggak mungkin begitu. Sehingga Allah nggak punya cinta. Dan yang pertama kali jemaah, yang pertama kali sifat Allah yang diingkari oleh ahli bid'ah dan pertama kali pencetus kebidahan dalam menolak sifat, yaitu Al-Ja'd bin Dirham namanya. Sifat ini yang pertama diingkari oleh dia. Sifat ini Al-Khullah. Ya, dan sifat kalam. Jadi sifat Allah yang pertama kali diingkari sifat ini. Dan orang yang pertama kali mengingkari sifat Allah sampai akhirnya diikuti oleh kelompok-kelompok sesat dalam pengingkar sifat Allah, pertama kali pencetusnya adalah Al-Ja'd bin Dirham, yang dia punya murid namanya Jaham bin Safwan yang mengenalkan manhaj sesat ini adalah Jaham bin Safwan. Jadi artinya Al-Ja'd bin Dirham mungkin kurang dikenal, padahal itu gurunya, itu pencetus pertamanya. Namun karena Jaham bin Safwan ini ahli debat, ahli berretorika, ya, sehingga banyak pengikutnya, banyak orang yang terjerumus. Ya, akhirnya dikenallah Jaham bin Safwan sebagai orang, ya, yang pertama atau orang yang mengenalkan madhab menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya jemaah? Alasannya bagus, niatnya gitu, maksudnya baik. Ingin mensucikan Allah. Karena kalau menetapkan sifat konsekuensinya menyerupakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Makanya kata para ulama, kaum Mu'attilah ini sebelum mereka menolak sifat, terlebih dahulu mereka telah melakukan tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya kan? Karena dalam otak mereka kan berarti menetapkan sifat maknanya menyerupakan. Berarti dia yang terbayang kalau Allah punya wajah, yang terbayang oleh akalnya wajahnya sama makhluk. Kan begitu. Baik. Lalu wa kallamallahu Musa takliman. Dan ahli sunnah meyakini bahwa Allah berbicara kepada Musa lafaz takliman. Perhatikan, wa kallamallahu Musa takliman. Lafaz takliman ini untuk menguatkan bahwa berbicaranya memang benar-benar berbicara. Bukan berbicara dengan maknawi atau dan semisal, tapi benar-benar berbicara dan kedengaran. Ada suaranya. Dan suara terdiri dari huruf-huruf, lafaz-lafaz, kalimat, makna. Ya, ini akidah ahli sunnah para jemaah. Taib, imanan wa tasdiqan wa tasliman. Sebagai suatu keimanan, wa tasdiqan dan pembenaran, dan wa tasliman sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah. Artinya kita mengimani itu semua, ya, membenarkan dan kita pasrah menerima dalil sudah. Apa yang disebutkan dalil kita terima, walaupun tidak masuk akal kita. Gimana kok Allah bisa ngomong? Kayak gimana suaranya? Penasaran kayak apa sih suaranya? Akhirnya akalnya yang main sehingga dia tolak. Gak mungkin Allah ngomong kok kayak makhluk. Kok kayak burung berkicau, masa Allah kayak gitu? Gitu mereka sehingga tolak, menolak sifat kalam bagi Allah. Makanya para jemaah, orang yang menolak sifat kalam ini, mereka berbicara tentang Quran. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, apa itu Quran kalamullah? Kata mereka bukan, Quran makhluk. Karena mereka kalau mengatakan Quran kalamullah berarti akan runtuhlah madhab mereka yang mengatakan Allah tidak punya sifat kalam. Sehingga Quran ditolaknya bukan kalamnya Allah. Kalau kita ahli sunnah mengatakan Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Quran adalah kalamnya Allah, diturunkan oleh Allah dan dia bukan makhluk. Taib.
Yang bingung Asy'ariyah. Asy'ariyah itu ingin sok tengah-tengah. Tapi nggak mau beda dengan Ahlussunnah, nggak mau beda dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah, ingin tengah-tengah. Kata Asy'ariyah, Al-Quran memang kalam Allah, tapi makna. Apa maksudnya makna? Yani Allah itu mengilhamkan makna kepada mungkin Jibril, mungkin Muhammad. Sehingga lafaz-lafaznya dari Jibril atau dari Muhammad. Bingung juga mereka apakah Jibril, apakah Muhammad alaihi wassalam. Kalau kita bukan makna, lafaznya, hurufnya, maknanya semuanya dari Allah. Kalau kita Asy'ariyah enggak. Memang kalam Allah katanya, tapi kalamnya makna. Sebab menurut Asy'ariyah Allah itu disifati kalam, namun kalam binafsihi. Kalamnya Allah itu enggak kedengaran, enggak ada suaranya. Tapi kalam Allah binafsihi. Sehingga ketika Allah berfirman tentang Quran misalnya, Allah ilhamkan kepada Jibril atau Allah ilhamkan kepada Muhammad, barulah kata-katanya dari Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya berarti Quran kalamnya siapa? Hakikatnya kalamnya Muhammad. Cuman mereka nggak mau kalam Allah tapi makna. Wes ruwet memang akidah ruwet. Wes kalamullah munazzal diturunkan, Nabi Muhammad tidak nambah satu huruf pun, makna semua dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Syekh mengatakan hafizahullah, min aqidatil muslimina anna ar-rusula, di antara akidah kaum muslimin, anna ar-rusula, bahwasanya para rasul afdalul khalqi, makhluk yang paling mulia. Sepakat, ya. Wa anna ar-rusula yatafadhaluna, dan para rasul itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Fahum ya'taqiduna, maka mereka ahli sunnah meyakini anna Allah attakhadha Ibrahim khalila. Maksud bertingkat-tingkat itu jemaah, ada nabi yang Allah unggulkan dari satu sisi seperti Nabi Ibrahim. Kita meyakini, ahli sunnah meyakini bahwa Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil yang tidak dimiliki nabi yang lain. Tapi juga bukan berarti Ibrahim paling mulia. Ada nabi yang lain yang Allah enggak beri kepada Ibrahim, tapi diberi kepada nabi yang lain. Contohnya Musa. Yaitu apa? Musa digelari dengan kalimu Rahman. Yani yang diajak bicara oleh Allah. Taib, kama qala Allah Ta'ala wa takhadallahu Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah telah berfirman, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khullah, sebagai khalil, sebagai kekasih. Tapi tingkatnya tinggi sama ya. Khullah itu bukan sekedar al-hub, cinta, bukan. Jadi di dalam istilah dalam bahasa Arab itu ada tingkatan-tingkatannya cinta. Ya. Cinta yang paling tinggi namanya al-khullah. Nah, wal khullah, perhatikan kata Syekh, wal khullah hiya a'la darajatil mahabbah. Dan khullah itu adalah derajat yang tertinggi dari derajat cinta. Apa ya kalau bahasa kita, cinta super cinta apa? Yang di atas pokoknya, yang paling pol. Ya. Itu. Wis pokoknya apa? Diibaratkan. Fallahu azza wa jal atau jalla wa ala yuhibbu ibadahul mu'minina. Maka Allah azza wa jal mencintai hamba-hambanya yang beriman, wal muttaqin. Ya kan? Yang bertakwa. Allah cinta. Insyaallah antum semua dicintai Allah, insyaallah. Enggak boleh kalau memastikan. Tapi insyaallah Allah mencintai orang beriman bertakwa. Tapi beda cinta Allah kepada antum, kita, dengan cinta Allah kepada Ibrahim, kepada para nabi gitu. Beda. Kalau kepada Ibrahim tingkat tinggi sudah. Wal muhsinin, kepada orang yang berbuat kebaikan. Wa yuhibbut tawabin, Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang yang berbuat atau mensucikan diri. Itu banyak ayat itu cuma. Namun Asy'ariyah dan yang semisal mengingkari. Mereka kalau Asy'ariyah mentakwil atau mentahrif kepada makna lain. Cinta. Jadi Asy'ariyah itu cuma kalau mentakwil kepada sifat yang mereka tetapkan. Contoh iradah. Kalau iradah Allah mereka tetapkan. Maka cinta pun mereka alihkan ke mana iradah. Iradah apa? Iradatus sawab. Iradah memberi pahala. Jadi kalau ada ayat-ayat disebutkan cinta di situ, maknanya berkehendak Allah memberi pahala, maknanya itu. Bukan cinta, bukan. Kenapa ingkari cinta?
Karena cinta menunjukkan butuh kepada yang dicintainya. Sehingga ditetapkanlah dengan makna yang mereka tetapkan. Sifat Allah yaitu iradah. Namun iradatu sawab kata mereka. Ya. Seperti sifat marah Allah. Menurut Asy'ariyah, Allah enggak punya sifat marah. Atau mereka tetapkan marah namun bukan marah hakiki. Tapi marah di situ maknanya iradatul intiqam. Iradah al-intiqam, berkehendak untuk menyiksa. Ya. Padahal marah bukan siksa, siksa bukan marah. Marah itu sebab yang dengannya Allah menyiksa kan gitu. Tapi mereka artikan marah itu siksa. Ini keliru. Marah ya marah, namun marah Allah tidak serupa dengan marahnya makhluk. Tertawa, Allah tertawa, namun tertawa Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah, lalu mana tadi jemaah? Taib. Walakinnal khulla lam yahsul 'alaiha illa ithnani minal 'alam. Akan tetapi khullah ini, kecintaan Allah yang tingkat tinggi ini tidak didapatkan atas cinta itu, atas khullah tersebut kecuali dua orang saja dari kalangan alam. Alam itu makhluk maksudnya. Selain Allah yani. Malam. Siapa? Ibrahimu wa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam. Itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala alaihi wasallam, dan Nabi telah bersabda dalam masalah ini. Apa kata Nabi? Innallaha takhadani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Ini dasarnya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khullah, khalil, kekasih, kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah juga telah mengambil kekasih untuk Nabi Ibrahim. Taib. Jadi para jemaah, keutamaan para nabi bertingkat-tingkat tidak sama. Terkadang ada nabi yang satu lebih utama dari yang lain secara khusus. Tapi kalau secara umum tidak ada yang lebih mulia dari para nabi kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidahnya jemaah ya. Kaidahnya jemaah. Keutamaan secara umum keutamaan secara khusus tidak melazimkan lebih utama secara umum. Itu kaidahnya. Keutamaan secara umum ya, tidak melazimkan lebih utama keutamaan secara khusus, ya kan? Tidak melazimkan lebih utama secara umum. Keutamaan secara khusus tidak melazimkan keutamaan secara umum. Contoh, sahabat yang paling mulia secara mutlak, secara umum Abu Bakar, enggak ada yang ngalahkan secara umum. Namun kalau secara khusus bisa jadi Ali lebih afdal dari Abu Bakar secara khusus, yakni dalam poin tertentu. Bisa jadi Utsman lebih afdal dari Abu Bakar dalam poin tertentu. Tapi kalau secara umum semua kalah oleh Abu Bakar. Termasuk nabi-nabi ini. Secara umum Nabi Muhammad yang paling mulia. Namun pada posisi tertentu bisa jadi nabi yang lain lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Contoh misalnya gelaran Musa disebut kalimu lebih unggul di poin ini. Tapi bukan berarti dia mengalahkan Nabi Muhammad secara umum. Maka saya menjelaskan di sini, perhatikan. Wa kalamallahu Musa taklima. Dan juga Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Lalu saya mengatakan, fa faddala ba'dun nabiyyina 'ala ba'din, maka Allah mengunggulkan satu nabi atas nabi yang lain. Wa in kanu kulluhum bil martabatil ulya, walaupun mereka semua secara umum yakni para nabi memiliki derajat yang mulia, lakinnallaha jalla wa ala, namun Allah azza wa jalla faddala ba'dahum 'ala ba'din, mengunggulkan atas yang satu terhadap yang lain. Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din, itulah para rasul yang kami unggulkan satu atas yang lain. Minhum, di antara mereka kata Allah, man kallamallah, yang Allah ajak bicara. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat di antara mereka sebagian mereka beberapa derajat. Maka fa kullu nabiyyin yu'tihi Allahu 'azza wa jalla tafdilan khasan bih, maka setiap nabi terkadang Allah memberi keutamaan secara khusus. Misalnya fadla Ibrahim wa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam bil khullah.
Allah beri Ibrahim dan Nabi Muhammad apa? Al-Khalil, kecintaan al-khullah. Wa fadala Musa bi annahu kalamahu takliman. Dan Allah ajak bicara, yakni unggulkan Nabi Musa dengan diajak bicara bidun wasitatil malak, tanpa perantara malaikat. Jadi langsung Allah ajak bicara. Nah, wa sami'a Musa kalamahu, dan Musa mendengar kalamnya. Nah, nanti Syekh menjelaskan, yakni ini keutamaan-keutamaan khusus seperti ini. Namun tetap yang mulia, yang paling mulia secara mutlak secara umum siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, azan, fadal.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad barakallahu Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Fauzan hafizallahu ta'ala, fa kullu nabiyyin yu'tihi Allahu azza wa jalla tafdilan khasan bih. Fadala Ibrahim wa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam bil khullah. Wa fadala Musa bi annahu kalamuhu takliman biduni wasitatil malak wa sami'a Musa kalamahu. Setiap nabi Allah memberinya keutamaan khusus. Allah unggulkan Ibrahim dan Nabi Muhammad dengan khullah. Sebagaimana Allah juga mengunggulkan Musa, bahwasanya Nabi Musa diajaknya bicara takliman dengan pembicaraan langsung biduni wasitah, tanpa perantara al-malak, malaikat. Wa sami'a Musa kalamahu, dan Nabi Musa mendengar kalamnya Allah. Ya. Taib. Syekh Fauzan menyebutkan di sini nanti macam-macam bentuk Allah mengajak bicara kepada para nabi. Dan ingat jamaah sekalian, tidak setiap para nabi diajak bicara oleh Allah langsung dah. Makanya Allah menyebut minhum man kalam Allah. Di antara mereka ada yang Allah minhum man kalam Allah, minhum, di antara mereka, yakni tabi'idiyah, sebagian saja, tidak semuanya nabi rasul diajak bicara oleh Allah. Apalagi yang bukan nabi rasul gitu loh jemaah. Nabi rasul aja tidak semua, maka antum boleh rindu suara Allah, ingin dengar bagaimana suara, bahkan boleh antum ingin rindu untuk melihat wajah Allah. Bahkan Nabi berdoa, Nabi doa, ya Allah karuniakan aku kelezatan melihat wajahmu ya Allah, dan berikan rasa rindu untuk bertemu denganmu. Karena ada orang yang tidak mau ketemu Allah, ada orang tidak mau ketemu Allah, orang-orang kafir, orang tidak mau. Orang beriman rindu ketemu Allah. Ya. Taib. Jadi tidak semuanya minhum man kalam Allah. Sebagiannya. Bentuk-bentuk Allah ngajak bicara para nabi dan rasul yang Allah ajak bicara, itu ada yang sifatnya munada. Munada. Ya. Munada. Munadah itu yakni as-saut al-murtafi', memanggil dengan suara yang keras, memanggil. Dan juga munajah, terkadang dengan munajah, as-sautul khafi, suara yang samar, yakni berbisik. Ya. Dan juga ada yang ucapan biasa. Jadi munadah itu lebih tinggi. Yang paling rendahnya al-munajah, yang biasa ucapan biasa. Jadi ada 3 bentuk ya Allah mengajak bicara kepada para nabi dan rasul. Syekh mengatakan di sini, nadahu subhanahu wa ta'ala wa najahu. Allah berseru dengan suara keras, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyeru dengan suara samar, yakni berbisik. Wal munadatu sautul murtafi, arti munada suara yang tinggi, wal munajatu sautul khafi, sementara munajat saut al khafi. Dan pernah Rasul itu ditanya oleh para sahabat, bagaimana kita ini sebagai seorang hamba kalau berdoa kepada Allah? Apakah kita doa dengan munada, memanggil, atau munaja dengan berbisik? Ditanya Nabi oleh para sahabat, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna hatta nunadi am ba'idun? Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna hatta nunaji am ba'idun hatta nunadi? Wahai ya Rasul, apakah Allah itu dekat sehingga kita kalau doa cukup berbisik, bermunajat, atau Allah itu jauh sehingga kalau doa harus kita panggil-panggil, ya Allah, atau begitu? Nabi enggak jawab.
Nabi nggak tahu. Subhanallah, Nabi tidak jawab. Sampai Allah sendiri langsung yang menjawab dengan firman-Nya di surah Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah ini di surat yang diapit oleh ayat puasa ini. 186. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan yang menarik di sini jamaah sekalian, tolong ibu-ibu dikondisikan anaknya ya, ibu-ibu. Dan yang ajaibnya, menarik dari ayat ini jemaah, ketika Allah berfirman dalam menjawab pertanyaan hamba, pertanyaan-pertanyaan umat Nabi kepada Nabi, mesti Allah itu mengatakan dengan perantara qul. Yas'alunaka 'anil anfal qul, yas'alunaka 'anil ahillah qul, yas'alunaka 'anil mahid qul. Pokoknya mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, tentang hilal, tentang ini itu. Qul, katakan Muhammad, pakai perantara, katakan Muhammad. Tapi saat bertanya tentang Allah dekat atau jauh dalam doa, Allah tidak pakai qul. Maknanya nggak pakai perantara, berdoa itu langsung kepada Allah. Allah tidak mengatakan qul di situ. Wa idza salaka ibadi anni qul, enggak ada qulnya enggak di situ. Kalau ada qul salah berarti. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, dan jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jauh dekatnya aku, qul, enggak ada qulnya. Tapi langsung Allah jawab, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah, memenuhi doa orang yang doa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi seruanku, penuhi panggilanku, beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Jadi yang lain-lain kalau bertanya pertanyaan umat kepada Nabi pakai qul, Allah jawabnya, tapi tidak dalam urusan doa. Taib. Nah di situ para jamaah sekalian menunjukkan kalau doa itu cukup munajat karena Allah dekat. Kan pernah sahabat itu padahal pulang peperangan bertakbir keras-keras di jalanan. Di jalan, artinya kalau menurut akal kita yuk pas toh. Di jalan kok pulang perang lagi bertakbir keras-keras. Tapi Nabi katakan, ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum laysa tad'una asamman wala ghaiban. Kata Nabi, kasihani diri kalian, pelan-pelan suaramu itu, karena kalian tidak sedang menyeru kepada zat yang tuli dan jauh. Allah dekat, qariban sami'an, mendengar. Maka zikir ya pelan. Kecuali zikir yang memang dikeraskan. Apa itu? Azan, talbiyah, memang dianjurkan untuk keras. Bahkan muadzin itu cari suaranya yang paling lantang. Muadzin itu semakin keras muadzin, semakin dihargai itu suaranya. Bukan muadzin Allahu Akbar yang keras, muadzin. Karena setiap sejauh suaranya terdengar, sejauh itu pula ampunan Allah akan berikan. Ya. Dan dianjurkan, subhanallah para jamaah, azan itu pakai speaker luar keras, dan itu tidak mengganggu karena memang fungsinya untuk memberitahukan orang luar. Namun iqamah cukup orang yang ada dalam masjid. Boleh enggak di luar? Masalah bolehnya boleh. Tapi tidak perlu di masjid, di dalam masjid sudah mencukupi. Karena fungsi iqamah bagi siapa? Bagi orang yang ada dalam masjid. Maka kata Nabi kalau ada hadis misalnya idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Jika dikumandangkan iqamah maka tidak ada salat baginya, enggak boleh salat apapun kecuali salat fardu itu. Antum yang sedang salat tahiyatul masjid batalkan. Ikut berjamaah, jangan lanjut terus karena enggak boleh ketika dikumandangkan iqamah. Ini berlaku bagi siapa yang mesti iqamah di sini? Misalnya kalau ada ibu-ibu yang di rumah sedang sholat qabliyah, lalu kedengaran iqamah di masjid, apakah dibatalkan pula? Wallahu ta'ala alam, yang roji, ibu-ibu lanjutkan saja karena iqamah hanya berlaku bagi yang ada dalam masjid. Cuman masalah disepekerkan bolehnya boleh jamaah, tapi yang lebih afdal cukup pakai speaker dalam. Kalau iqamah saja speaker dalam, apalagi pujian, lil ilir dan yang semisal.
Ya, lebih mengganggu. Wallahi jemaah, itu ada orang yang sedang sakit, yang sedang, maka terkadang kita sendiri yang membuat orang itu lari dari agama. Orang benci dengan agama karena Islam ini kok ganggu saja, speaker saja semuanya, main speaker. Bahkan coba baca Quran, apa faedahnya dengan dikeraskan suaranya jemaah? Karena tidak setiap orang siap untuk menerima Al-Quran. Ada orang sakit, ada orang sakit gigi. Bahkan bisa jadi dia benci dengan suara Al-Quran. Walaupun dia benci orang yang baca, namun bisa jadi dia benci ayat-ayat Allah dengan sebab itu. Untuk apa? Dikeraskan tahu Mbak? Apakah supaya orang tahu, oh saya sedang baca Quran ini ya nih. Kalau ada memang keras memberitahu ini waktu sholat. Datang sudah waktu sholat, yang sedang puasa buka puasa, yang sedang aktivitas berhenti segera ke masjid. Memberitahukan waktu, karena fungsi adzan al-i'lam bidukhuli waktu sholat. I'lam, pengumuman masuknya waktu sholat. Nah, kalau ngaji, bahkan yang lebih musibah lagi sekarang, banyak di antara saudara kita kaum muslimin yang di rumah mereka dibacakan, diundang ustaz ngaji pakai speakernya di luar gang kayak orang mau hajatan. Padahal nggak ada hajat, nggak ada apa. Itu sudah mulai sekarang banyak. Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua kaum muslimin saudara kita. Kalaupun ngaji ya jangan pakai speaker. Ngaji di rumahnya dia, panggil ustaz mungkin tidak masalah, silakan, tapi ya tidak silakan juga sih. Cuma maksudnya jangan pakai speaker, mengganggu. Baik, kemudian kita lanjut. Wa hadhihi fadilatun lam yahsul 'alaiha ghairuhu. Dan keutamaan ini yaitu diajak bicara oleh Allah dan diberinya al-khullah, ya, atau bukan diajak bicara. Nah, diajak bicaranya oleh Allah dan diberinya kecintaan oleh Allah dengan kecintaan tingkat yang tinggi, itu al-khullah. Lam yahsul 'alaiha ghairuhu, tidak pernah didapatkan oleh selain beliau, ya, oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala takliman, dan perkataan muallif atau firman Allah takliman. Musa diajak bicara oleh Allah, wa kalamallahu Musa takliman. Kata-kata takliman yang belajar bahasa Arab lebih paham. Ini litakid, untuk menguatkan. Ya, hatta la yaqul ahadun, jangan sampai ada orang yang mengatakan inna hada majaz, bahwa Allah mengajak bicara Musa ini hanya kiasan. Yang diajak bicara maksudnya bukan langsung. Maka falama akadahu bil masdar, maka ketika dikuatkan perkataan dengan masdar, dengan kata dasar, maka dalla ala annahu taklimun, ini menunjukkan berarti perkataan itu hakikiyun minallah, hakiki, asli, nyata dari Allah ngajak bicara. Wa hadza fi isbatul kalam lillahi azza wajal, dan ini terdapat faedah penetapan sifat kalam bagi Allah. Dan para jemaah, penetapan sifat kalam bagi Allah yang suara dan terdengar, memang ini Nabi Musa ini yang sangat tegas. Namun dalam banyak ayat juga kan Allah berfirman kepada nabi-nabi yang lain juga. Wa id qala rabbuka lil malaika, dan ingat ketika Allah berkata. Wis nek antum bingung dengan berfirman, wis jangan berfirman dulu. Allah ngomong. Supaya paham dulu, jangan sampai berfirman itu alain. Ada orang yang sekarang nggak tahu berfirman. Allah tuh ngomong gitu, sama Nabi Adam, sama Nabi Ibrahim. Berarti kalau Allah itu berbicara, maknanya Allah memiliki sifat bicara, sifat kalam. Nah, wa fihi isbatul fadilah li Musa alaihi salatu wassalam. Dan di dalam ayat itu pun menetapkan keutamaan Musa, ya, ala ghairi, dibanding nabi yang lain, minan nabiin, di antara para nabi, fi hadhil khoslah, dari sifat ini, yaitu apa, diajak bicaranya oleh Allah. Baik. Nah, di sini juga ada pertanyaan, apakah Rasul dapat dikatakan kalimullah? Bukankah juga Allah ngajak bicara langsung kepada Nabi ketika beliau Mi'raj? Nah, bukan hanya Nabi Muhammad yang diajak bicara langsung oleh Allah, juga banyak nabi-nabi yang lain. Cuman kenapa Nabi Musa, ya, kenapa Nabi Musa yang disebutkan sebagai atau digelari itu? Jawabannya karena memang di antara mukjizat Nabi Musa yang menonjol, ya ini dia. Adapun Nabi-Nabi Muhammad misalnya, banyak sekali mukjizat. Bahkan para jemaah, hampir seluruh, ya, mukjizat para nabi rasul itu di Nabi Muhammad ada semuanya. Nabi Muhammad bisa mengobati, Nabi Muhammad bahkan mukjizat yang paling agung yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain adalah kekalnya
Al-Quran kitab yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang lain meninggal Nabi lalu mukjizatnya mati, nggak ada lagi. Musa meninggal, mukjizatnya juga nggak ada, hilang. Nabi Isa meninggal dunia, mukjizat juga lenyap. Cuma Nabi Isa masih belum meninggal. Cuma ketika meninggal lenyap sudah, semua nabi-nabi Rasul lenyap. Ketika meninggal mukjizatnya lenyap, nggak ada. Tapi Nabi Muhammad meninggal dunia, namun mukjizatnya kekal abadi. Taib. Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian. Di situ disebutkan mukjizat Nabi Muhammad yang ternyata hampir semua mukjizat Nabi Muhammad ini dimiliki oleh nabi yang lain. Artinya nabi-nabi yang lain punya mukjizat, di Nabi Muhammad ada semuanya. Itu sampai ribuan mukjizat Nabi Muhammad SAW secara rinciannya. Taib. Jadi Nabi Muhammad tidak perlu digelari kalimullah karena itu sudah biasa Nabi diajak bicara langsung oleh Allah. Hanya Nabi Musa itulah keistimewaannya yang menonjol di antara mukjizat beliau. Taib. Kemudian wala yalzam, nah ini kaidahnya Syekh Fauzan mengatakan wala yalzam idza kana 'inda nabiyyin minal anbiya mizatun khasatun, dan tidak mengharuskan apabila pada seorang nabi di antara nabi punya keistimewaan yang khusus an yakuna afdal min ghairihi 'alal itlaq. Dia bisa dikatakan lebih mulia, lebih unggul dari yang lain secara mutlak. Tidak harus begitu. Nabi Musa punya kekhususan, misalnya kalimullah ya. Bukan berarti Nabi Musa lebih hebat daripada nabi yang lain. Bahkan dengan Nabi Ibrahim saja Nabi Musa kalah kalau urusan kehebatan. Misalnya. Nah, ini tidak demikian maknanya. Dan bukan berarti kita melecehkan nabi yang lain ketika mengatakan Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Musa. Bukan berarti Nabi Musa tidak baik, tidak jemaah. Bahkan Nabi melarang memisah-misahkan seperti ini dengan tujuan merendahkan, nggak boleh. Semua nabi, ya, termasuk nabi yang dihukum oleh Allah. Siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dihukum oleh Allah, jemaah. Belum waktunya pulang, sudah pulang duluan karena merasa sudahlah umatnya ini nggak akan beriman, sudah putus asa. Sehingga dihukum oleh Allah, naik kapal malah ya, kapalnya mau tenggelam sehingga harus turun. Yang turun ternyata nggak bisa diundi Nabi Yunus terus. Ya sudah, beliau loncat, namun disiapkan oleh Allah ikan sebagai hukuman. Jangan dilecehkan, jangan dihinakan. Termasuk Nabi Musa, ada yang ngomong kan seorang dai premannya para nabi. Naudzubillah, Nabi disebut preman. Walaupun betul Nabi Musa itu masya Allah sekali pukul orang bisa mati jemaah. Ya, menunjukkan kekuatan Nabi Musa. Malaikat maut loh pernah picek matanya ketika malaikat maut merubah wujud manusia, jemaah. Lapor kepada Allah, ditampar sama Nabi Musa, langsung matanya buta sebelah. Lapor kepada Allah, sama Allah disembuhkan kembali. Jadi malaikat ketika berubah wujud jadi manusia ya seperti itu kondisinya. Bukan berarti Nabi Musa nampar malaikat, tidak jemaah. Nabi Musa nampar malaikat maut, saat itu malaikat maut merubah wujud manusia, datang kepada Nabi Musa. Tahu-tahu ajib rabbak, penuhi panggilanmu, umurmu habis, mati kamu sekarang. Nabi Musa digituin oleh manusia, loh ente siapa? Dipukulin sama Nabi Musa aja, ditamparnya. Langsung lapor kepada Allah. Nah, ini Nabi Musa memang punya kekuatan, tapi jangan disebut preman jemaah. Preman Nabi para nabi katanya. Taib. Mana tadi? Nah, la yalzam idza kana 'inda an-nabiy min al-anbiya mizatun khasatun an yakuna afdal min ghairihi 'ala al-itlaq bal huwa, namun huwa yani dia Nabi Musa ini afdal min ghairihi min al-anbiya, lebih afdal dibanding yang lain dari kalangan nabi fi hadhil khaslah, hanya dalam poin ini saja. Jelas jemaah ya? Contoh tadi sahabat, misalnya sahabat Bilal mungkin lebih afdal dari sahabat yang lain yang lebih mulia secara mutlak. Dalam poin ini saja, rajin sedekahnya misalnya, atau di poin yang lain. Cuman untuk mengalahkan Abu Bakar Siddiq tidak mungkin, karena Nabi telah menjamin Abu Bakar orang yang paling afdal secara mutlak setelah para nabi dan rasul. Tapi saya kira cukup insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjut, ingat ya di poin berapa? 200 ya. Ya insyaallah. Taib, mungkin bagi jamaah nanti yang butuh, saya pertemuan yang akan datang lah saya bawakan kitab Arab yang aslinya, kitab Arab
Tapi bagi jenengan yang susah baca Arab gundul, ini ada harokatnya. Jadi sudah agak membantu lah. Jadi antum yang belum bisa bahasa Arab, jangan nekat juga pakai yang gundul-gundul. Pelajari dulu yang apa? Yang ada gondrong. Nah, itu nanti dibaca. Insya Allah mempermudah jemaah. Itu cara memperlancar. Baru setelah itu baca yang gundul. Itu. Dan nanti sudah terbiasa akhirnya insya Allah. Demikian. Atau yang mau nanti bisa hubungin panitia berapa orang ya. Baik, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.